kita lanjutkan ya tentang perbedaan ilmu pengetahuan budaya, ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora. Kontras yang paling jelas adalah jika ilmu pengetahuan budaya dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan alam, mengingat bahwa bidang tersebut pertama memusatkan perhatian pada alam dibandingkan dengan manusia sebagai pusat perhatian ilmu pengetahuan budaya. Manusia dalam hubungan ini harus diartikan sebagai makhluk budaya hasil perkembangan historis, bukan sebagai makhluk biologis, hasil evolusi ilmiah. Perbedaan antara ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan budaya sudah lama dipersoalkan oleh para filsuf Jerman, terutama oleh Wilhelm Dilthey yang hidup pada tahun 1833 sampai 1911 dan Heinrich Rickert yang hidup tahun 1863 sampai 1936. Naturwissenschaften, ilmu pengetahuan alam, dalam proses penelitiannya berupaya untuk menemukan hukum-hukum alam sebagai sumber dari fenomena alam. Sekali hukum itu ditemukan, maka ia dianggap berlaku secara universal untuk fenomena itu dan gejala-gejala yang berkaitan dengan fenomena itu tanpa terkecuali. Melalui hukum alam, pertanyaan mengapa suatu fenomena alam muncul dapat diberikan penjelasan atau Erklärung. Tiap kali fenomena itu muncul, sumber sebabnya dapat diidentifikasi dengan tepat dan seksama. Hal penting yang perlu disebut dalam hubungan ini adalah bahwa pengamat atau peneliti berada di luar objek pengamatannya. Subjek terpisah secara tajam dari objeknya. Cara pendekatan yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam disebut nomotetis atau ilmiah dalam arti yang sempit. Hal ini dibedakan dengan cara pendekatan ideografis sebagai ancangan yang khas berkaitan dengan ilmu pengetahuan budaya atau yang oleh Dilthey disebut Geisteswissenschaften, ilmu pengetahuan batin, dan oleh Rickert disebut Kulturwissenschaften. Istilah terakhir tersebut praktis identik dengan istilah ilmu pengetahuan budaya. Dilihat dari sudut terjemahannya. Dengan ancangan yang bersifat ideografis, ilmu pengetahuan budaya tidak berupaya untuk menemukan kaidah-kaidah seperti hukum alam yang tidak dapat diubah-ubah oleh manusia. Hal yang hendak diketahuinya adalah apa yang terdapat dalam diri manusia, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial. Apa saja dalam diri manusia itu dan hal-hal berkaitan yang berada di luar dirinya, yang mendorongnya berperilaku dan bertindak menurut pola-pola tertentu. Dalam hal ini, objek adalah manusia seperti halnya dengan subjek, yang juga manusia dengan kehidupan dalam dirinya pula. Tetapi yang kebetulan bertindak sebagai peneliti atau pengamat. Oleh karena itu akan lebih sesuai jika upaya memperoleh pengetahuan berlangsung melalui empati dan simpati. Empati dan simpati adalah proses pemahaman atau Verstehen yang diperoleh dengan cara menempatkan subjek seakan-akan berada dalam kondisi objeknya. Dan dalam kondisi itu memandang dunia dan sekelilingnya dari sudut penglihatan objek itu. Apa yang diuraikan di atas menempatkan ilmu pengetahuan budaya dan ilmu pengetahuan alam pada dua kutub yang berlawanan. Jelas ya gitu ya. Sebagai upaya menyoroti unsur-unsur yang membedakan kedua bidang itu setajam mungkin. Dalam kenyataannya, pemisahan yang tajam sukar dipertahankan. Salah satu sebab utama adalah prestise ilmu pengetahuan alam sebagai bidang yang dalam waktu relatif singkat mampu mencapai kemajuan yang mengagumkan dan keberhasilan yang cemerlang. Oleh karena itu, banyak disiplin di luar bidang itu berkeinginan untuk dapat mencapai pula keberhasilan seperti itu dengan mengambil alih atau meniru metodologi ilmu pengetahuan alam. Upaya ini memperoleh dasar-dasar filosofisnya dari aliran positivisme Auguste Comte. Pengaruh positivisme terutama terdampak pada sejumlah disiplin dalam bidang ilmu pengetahuan sosial maupun dalam bidang ilmu pengetahuan budaya. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa terdapat kekaburan batas antara kedua bidang itu kalau dipandang dari sudut metodologinya. Kalau kita bertolak dari pemikiran bahwa ilmu pengetahuan budaya mencakupi disiplin-disiplin yang mengkaji berbagai aspek dari apa yang kita artikan dengan kebudayaan, kita berhadapan dengan kesukaran. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, konsep kebudayaan mempunyai berbagai definisi, bergantung pada aliran teoritis yang dianut. Ada konsep kebudayaan yang bersifat materialistis, yang mendefinisikan kebudayaan sebagai sistem yang merupakan hasil adaptasi pada lingkungan alam atau suatu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan masyarakat. Sasaran
kajian seperti ini langsung berkaitan dengan bagaimana manusia menggarap lingkungan biofisika dan berusaha menyelaraskan kehidupan kolektifnya dengan lingkungan itu. Sasaran-sasaran kajian itu cenderung didekati dari sudut pandang positivisme atau metodologi ilmu pengetahuan alam. Ada pula konsep kebudayaan yang bersifat idealistis, yang memandang semua fenomena eksternal sebagai manifestasi suatu sistem internal. Bagaimana manifestasi itu harus dikaji adalah pertanyaan yang dijawab secara berbeda, bergantung pada teori yang dianut mengenai apa yang dimaksud dengan manifestasi itu, dan bagaimana hubungannya dengan sistem internal termaksud. Dalam hal ini bahkan terlihat percabangan. Ke satu arah terjadi penerapan prinsip-prinsip positivisme atau behaviorisme. Ke arah yang lain terjadi penerapan prinsip-prinsip humanistis di bawah pengaruh fenomenologi. Bahkan dalam bidang kajian yang sama, kedua pendekatan tersebut digunakan secara paralel dan saling mengecualikan. Seperti dalam semiotika menurut Morris dan semiotika menurut Roland Barthes. Tulisannya Roland Barthes ya. Ada juga di slide nanti. Roland Barthes. Sebab yang lain dari kekaburan batas antara ilmu pengetahuan budaya dan ilmu pengetahuan sosial adalah implikasi dari konsep kebudayaan pada satu pihak dan implikasi dari konsep masyarakat pada pihak yang lain. Kebudayaan adalah suatu fenomena sosial dan tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan tindakan warga masyarakat yang mendukung atau menghayatinya. Sebaliknya, keteraturan pola atau konfigurasi yang tampak pada perilaku dan tindakan warga suatu masyarakat tertentu dibandingkan perilaku dan tindakan masyarakat yang lain tidaklah dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan kebudayaan. Perilaku dan tindakan berpola itu dianggap sebagai ungkapan budaya. Dengan kata lain, berbeda dengan kontras antara alam dan manusia, kontras antara kebudayaan dan masyarakat, serta antara ilmu pengetahuan budaya dan ilmu pengetahuan sosial tidaklah tajam. Sehingga kedua bidang itu sering dinamakan dengan satu istilah, yaitu ilmu pengetahuan manusiawi atau human science. Oke, sudah 7 menit, kita break dulu ya. Nanti lanjut di lecture berikutnya. Salam akademia. Sekali lagi ini saya berbagi ilmu dari kuliah S2 saya ke akademia sekalian, biar kita sama-sama ya jadi master, jadi magister gitu ya, jadi S2 gitu. Jadi belajar di Pioneer Academy bisa jadi S2 nih. Oke. Salam dulu untuk lecture kedua ini.